Bab 2993. Sengaja meninggikan harga. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa harga tidak akan naik lagi, di dalam sebuah ruang pribadi di seberang Erikin tiba-tiba terdengar penawaran harga. Ada sedikit keributan di tempat kejadian, dan banyak orang sedikit terkejut dengan harga baru ini. Sejujurnya 4 juta untuk membeli api suci sudah mahal. Jika saja bukan karena semua kultivator akan pergi ke wilayah rahasia galaksi, dan mereka tidak terlalu peduli dengan uang, maka tidak mungkin untuk terlelang dengan harga ini. Lagi pula, bahkan api suci zaman kuno hanyalah seuntai api suci. Jika satu untai api suci bernilai 6 juta koin roh, maka 18 jenis api suci di tubuh Erikin lebih dari 100 juta koin roh. Erikin sedikit mengernyit, tidak menyangka akan muncul pembantai di tengah jalan. Orang ini tidak pernah menawar harga sebelumnya, apakah itu juga kultivator api suci? Erikin tidak tahu siapa lawan bicara di dalam ruang pribadi itu. Sambil sedikit mengernyit, dia menawar lagi. Dan pihak lain juga berteriak. Harga sehelai api suci sudah mencapai 7,5 juta. 8 juta. Erikin berbicara lagi. Akibatnya, ada kegemparan di antara penonton. Banyak kultivator di tempat kejadian yang berlatih api sedikit terkejut. Itu hanya secuil api suci, dan harganya senilai barang dewa ketiga, ini terlalu dilebih-lebihkan. Mungkinkah di pegunungan sihir, selain Erikin, masih ada kultivator yang menggunakan api suci sebagai sarana dan membutuhkan banyak api suci untuk menggunakan ilmu sihir? Kak Erik, jangan impulsif, benda ini tidak sepadan. Ramaji mengingatkan dengan prihatin. Jangan khawatir, jika melebihi harga ini, biarkan orang ini mengambilnya. Erikin menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pelelangan akan dimulai dengan sangat buruk. Kali ini, dia langsung meneriakkan batasan harganya. Pentingnya api suci bagi diri sendiri lebih tinggi daripada kultivator api suci pada umumnya karena warisan khusus dari Master Abadi Tianhuo. Dan ketika api suci di tangan, dia memiliki batu ekstrim yang cukup, dan ekaristi yang didapat dengan cepat mengolah dan meningkatkan, ini juga tidak tertandingi oleh orang lain. Itu sebabnya dia menawar harga yang begitu tinggi. Tentu saja, ini sudah menjadi batasnya. Jika pihak lain melebihinya lagi, dia akan benar-benar menyerah. Tidak ada gunanya menguras segalanya untuk api suci. Namun, pihak lain tidak menawar lagi. Akhirnya, api suci yang menghabiskan tambahan 4 juta koin roh ini masih jatuh ke tangan Erikin. Kak Erik, kamu bilang iya, pihak lain tahu bahwa di dalam ruang pribadi ini adalah kamu, jadi dia sengaja menaikkan harga dan mengerjai kita. Ramaji mengerutkan kening. Kurasa ada yang salah dengan orang ini. Dia melihatmu terdiam lama baru menawar. Dia menduga ini adalah batasmu, jadi dia tidak mengikuti. Jelas bukan untuk api suci, tapi mengincarmu. Ye Zun juga berkata. Itu mungkin. Erikin mengamati ruang pribadi dalam-dalam. Aku juga tahu ini, tapi aku tidak tahu siapa itu. Memilah-milah pikirannya. Di paviliun harta karun, cukup banyak orang yang membencinya. Gyokervan, Nimo Yu, dan Senot Zhang yang tersinggung tadi malam. Untuk identitas tersembunyi lainnya, tambahkan Jerome Lu, Sony Yuan, dan Sando Xiong. Tapi jika 3 orang terakhir tahu identitas dia, khawatirnya mereka akan keluar secara langsung, dan sejak mereka bertemu kemarin, ketiganya jelas tidak tahu itu dia. Itu seharusnya salah satu dari 3 yang pertama, dengan probabilitas tertinggi. Siapa ini? Tentu saja, ini hanya tebakan, dan mungkin semuanya hanya kebetulan. Tapi bagaimanapun, Erikin memperhatikan ruang pribadi ke-20. Selanjutnya, beberapa lot lagi naik ke atas panggung, tetapi tidak ada satupun yang berguna bagi Erikin. Sarah Fan sebenarnya menyukai Leontin dengan kekuatan defensif, dan ruang pribadi di sisi lain juga berteriak 2 kali. Meskipun item ini akhirnya didapatkan oleh Sarah Fan, harganya juga lebih mahal 1 juta koin roh dari sebelumnya. Bajingan ini pasti sengaja melakukannya. Dia tidak tawar sebelumnya,
dan dia menawar setelah mengetahui bahwa tidak ada yang rebutan denganku. Kakak ipar teman kultivator, pasti ada yang salah dengan orang ini. Wajah Sarah Van sedikit jelek, dan gigi putihnya terkatup. Meskipun dia adalah putri Hasan Van, dia sok kuat biarpun hubungannya buruk dengan ayahnya, jadi semua koin roh ini adalah hasil kerja kerasnya. Erikin merasa jika orang ini muncul di depannya sekarang, diperkirakan Sarah Van akan menerkam secara langsung. Setelah beberapa lot, ada item lain yang sudah lama diminati Erikin. Slip giok ilmu dewa level 4. Meski rusak, namun dengan buku langit tanpa kata, benda ini juga bisa disempurnakan hingga utuh. Semuanya, slip giok ilmu dewa ini ditemukan oleh paviliun harta karun kami dari reruntuhan zaman kuno, dan belum dibuka sampai hari ini. Master Kong memberikan pengenalan slip giok yang sedikit tidak lengkap ini dengan sederhana. Hal ini dapat dilihat dari status tersegel pada slip giok, dan kamu juga dapat sepenuhnya mempercayai kami paviliun harta karun. Artinya, benda ini seharusnya menjadi metode yang tidak dikuasai oleh orang lain kecuali orang yang mendapatkannya. Tapi dengan begitu, kami tidak tahu teknik apa yang ada di slip giok ini. Di bawah meja lelang, seorang kultivator membuka mulutnya dengan ragu. Mereka percaya pada kredibilitas paviliun harta karun, tapi jelas tidak aman menghabiskan banyak uang untuk teknik yang mereka tidak tahu jenisnya. Jangan khawatir, teman-teman kultivator, paviliun harta karun kami juga telah mempertimbangkan hal ini. Master Kong tersenyum kecil. Setelah paviliun harta karun kami menjelajahi reruntuhan zaman kuno dan petunjuk-petunjuk yang tertinggal di sekitar slip giok, kira-kira bisa ditebak isi slip giok itu ada hubungannya dengan bersembunyi atau kabur. Kalau bukan, paviliun harta karun bersedia menanggung 20% kerugian. Kerusakannya sangat kecil. Harga awal adalah 8 juta koin roh emas ungu. Aku harap teman kultivator yang tertarik tidak akan melewatkannya. Belum mengetahui isi dari barang ini, tetapi ilmu dewa tingkat 4 yang rusak ringan memiliki harga lelang yang sama dengan barang dewa kelas 3 sebelumnya. Tetapi tidak ada kultivator yang hadir yang merasa ada masalah, dan suara Master Kong terdengar. Penawaran berlanjut satu demi satu. Dengan cepat naik menjadi sebanyak 15 juta. Tapi setelah harga naik 2 kali lipat, ada lebih sedikit penawar. Lagi pula, teknik tersembunyi atau metode in lebih rendah daripada ilmu dewa metode penyerangan atau ilmu sihir defensif, apalagi rusak. 18 juta. Melihat tidak terlalu banyak orang yang menawar, kata Erikin. Yang membuat di dalam ruang pribadi terlihat aneh adalah ruang pribadi nomor 20 yang tadinya diam, kali ini juga angkat bicara. Menawar 2 kali berturut-turut dan harganya melebihi 20 juta koin roh. Aku akan bertanya pada kakak, apakah dia gila? Sarah Van sangat marah. Dia juga curiga Gioker Van yang menawar di dalam ruang pribadi. Lagi pula, kakak laki-laki tertua tidak senang dengan Erikin. Ketika dia menawar sesuatu di sini, pihak lain menawar juga. Ini menjengkelkan. Keluarkan slip giok transmisi suara. Sarah Van langsung transmisi suara kerohanian. Adik ketiga, ada apa? Apakah Hario Cheng tidak punya uang? Biarkan aku meminjamkan beberapa koin roh. Gioker Van juga tahu bahwa di dalam ruang pribadi itu Erikin, dia sedang menonton keseruannya, dan ketika dia melihat transmisi suara Sarah Van datang, dia mengira ini untuk masalah ini. Kakak, slip giok ilmu dewa ini, apakah kamu mengikuti tawarannya? Sarah Van berkata dengan marah. Kamu bilang aku yang memprovokasi kalian. Gioker Van tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Bersambung.